Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, videoku kali ini aku akan ngasih tahu kalian istilah dalam make up itu seperti crashing, keki, touch up dan lain-lain. Nah, itu istilah-istilah bahasa Inggris itu apa sih artinya ya? Oke. Jadi teman-teman, kata-kata seperti itu seringkali diucapkan oleh beauty guru dan influencer teman-teman ya. Hampir setiap wanita itu pasti memerlukan make up. Tidak sedikit juga yang benar-benar suka sehingga sangat menekuni tren make up setiap musimnya. Nah, bagi kamu yang baru saja masuk ke ranah make up dan sering menonton make up tutorial dan beauty YouTube, pasti ada beberapa terminologi dalam make up yang kamu pertama kali dengar. Nah, agar tetap update, lihat yuk arti beberapa kata yang sering diucapkan para beauty guru atau influencer. Yang pertama adalah keki teman-teman. Jadi istilah ini adalah kondisi di mana foundation, concealer dan bedak yang menempel di wajah itu terlalu tebal teman-teman, tidak membaur dengan merata di kulit ya teman-teman. Pasti tahu kan ada ya yang begitu ya teman-teman. Kalau dalam bahasa Indonesia istilah keki lebih sering didengar dengan make up dempul. Nah, itu namanya ceki gitu loh, ceki bukan keki. Ceki. Terus ada juga yang kedua itu adalah greasy teman-teman. Wajah yang greasy atau apa itu oily atau berminyak ya, itu bukan wajah yang glowing ya teman-teman, selayaknya kayak selebgram yang glowing itu ya, Korea kayak gitu ya. Bukan. Kenapa tidak pakai istilah oily saja yang lebih familiar? Oily lebih ke seperti apa jenismu, sedangkan greasy dipakai saat kamu merasa kulitmu berminyak. Itu namanya greasy teman-teman. Greasyin. Kalau Jawa nih greasyin berminyak. Nah, kemudian yang ketiga adalah creasing teman-teman. Creasing itu adalah make up yang retak teman-teman. Biasanya creasing itu terjadi di area garis senyum, bawah mata dan kelopak mata. Untuk di kelopak mata itu biasanya ini karena kelopak matamu berminyak ya teman-teman, sehingga riasan mata yang sudah susah kamu buat akan hancur teman-teman. Nah, untuk di area wajah ya teman-teman, biasanya ini disebabkan oleh kondisi foundation atau concealer yang masih belum kering dengan sempurna. Saat terkena sinar matahari, riasan akan retak di area-area tertentu. Untuk menghindari tragedi ini, setelah mengaplikasikan foundation atau concealer, pakailah primer di awal dan setting powder di akhir untuk mengunci riasanmu. Lalu untuk mata, sebelum memakai eyeshadow, pakailah eye primer kayak gitu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah flaky. Nah, istilah flaky ya teman-teman, pernah mengalami maskara retak ya, kalian pasti pernah ya. Pokoknya maskara retak itu namanya flaky. Nah, flaky itu hasil dari maskara yang rontok sehingga area di sekitar bawah mata terdapat bubuk-bubuk yang mengganggu kayak gitu teman-teman. Kemudian patchy. Ada istilah patchy ya teman-teman. Kalau kamu pernah menonton review foundation ya, kamu pasti pernah beberapa kali mendengar this part of my skin is a bit patchy. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Istilah patchy itu biasanya dipakai saat mengaplikasikan foundation yang membuat tekstur kulit jadi tidak merata teman-teman, dan bahkan dalam beberapa kasus kulit terlihat begitu kering dan mengelupas kayak gitu. Kayak ada yang digambar itu aduh, kayak apa ya, kayak luntur gitu ya teman-teman gitu. Pokoknya sebelum make up harus pakai primer di pelembab atau primer gitu lah, biar enggak seperti itu. Kemudian
Aishi, tahu kan Aishi? Ini udah ada gambarnya tuh, terlihat apa? Abu-abu teman-teman. Wajah yang terlihat Aishi adalah salah satu hal yang paling mengerikan dalam make up, dan betapa pentingnya memilih foundation, concealer, dan bedak yang benar-benar match dengan warna kulit kita. Jika kamu memakai produk yang tidak match dengan warna kulit, maka kulit itu akan terlihat abu-abu teman-teman, seperti yang ada di gambar ini teman-teman. Ya ampun, sepertinya foundationmu harus benar-benar di blend dengan baik ya teman-teman. Jadi riasan wajah, kalau misalkan nggak berkerudung ya, nggak berjilbab, silakan foundationmu sampai ke leher-leher ya teman-teman. Jadi nggak apa ya, ini nanti kesannya itu kayak mukanya aja yang putih, jadi lehernya itu hanya hitam ya teman-teman. Jadi kan lucu ya. Nah kayak gitu ya. Terus dupe. Sering dengar make up dupe yang masih bingung apa sebenarnya arti dari dupe. Sebenarnya itu adalah kependekan dari duplication. Nah, dalam make up atau skincare biasanya menyebutkan sesuatu produk darkstar yang memiliki kualitas atau kemasan yang hampir sama dengan brand high-end yang yang harganya menguras kantong teman-teman. Jadi kamu bisa mendapatkan kualitas barang lebih tinggi dengan produk dupe yang harganya jauh lebih terjangkau kayak gitu teman-teman. Nah, selain itu, selain yang ada gambar ya teman-teman, jadi ada istilah touch up ya. Touch up, mau di touch up dulu. Nah, touch up itu apa sih? Istilah itu adalah biasa digunakan untuk memperbaiki kondisi make up agar wajah itu terlihat kembali segar. Contohnya adalah mengaplikasikan bedak padat agar wajah itu tidak mengkilap. Kadang ada yang wajah kliennya itu berminyak kayak gitu ya, langsung glowing kayak gitu. Jadi biar lebih segar kita tancap si bedak padat kayak gitu ya teman-teman. Atau lipstiknya kalau misalkan sudah memudar itu ditambah lagi atau dirapikan lagi, itu namanya touch up gitu ya teman-teman. Kemudian apa lagi ya? Oksidasi itu dalam sebuah review foundation ya teman-teman, kamu akan beberapa kali mendengar istilah oksidasi. Singkatnya, oksidasi itu adalah reaksi dari foundation setelah terpapar udara dalam beberapa waktu teman-teman. Biasanya warna akan menjadi lebih gelap sehingga wajah akan terlihat Aishi itu tadi apa ya? Terlihat apa? Apalagi udah itu aja ya teman-teman. Jadi terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Bye bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.